Rahim radhiyallahu ankum wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai dari beliau berkata, Iyadatul maridi marratan merupakan sunnatun, fama zada, maka apa-apa yang melebihi dari itu fanafilatun, sunnah. Jenguk orang yang sakit sekali itu hukumnya adalah sunnah. Menambahi dari sekali hukumnya adalah menjenguk orang yang sakit sekali hukumnya sunnah. Maka menambahi, maka itu amalan sunnah. Ya artinya sunnah gitu loh. Paham ini? Ya. Riwayat yang lain dikatakan apa? Iyadatul maridi awala yaumin sunnatun. Jenguk orang yang sakit hari yang pertama itu sunnah. Famazada, maka apa-apa yang melebihi dari satu hari, fahiya lahu nafilatun, fahiya nafilatun lahu, maka hukumnya sunnah untuknya. Itu. Tapi ini tidak ada yang diketahui matan ini kecuali dari Sayyidina Abdullah bin Abbas saja. Kecuali dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, lainnya tidak ada. Makanya sebagian ada yang mengatakan mendhaifkan ini hadis. Ya. Nah terus apa bedanya? Bedanya itu apa? Jenguk orang yang sakit sekali sunnah, maka apa-apa lebih dari sekali sunnah, berarti kan sunnah terus. Nah, maksudnya di sini sehingga ini jadi polemik ya, sampai mengatakan ini hadis dhaif, padahal enggak gitu loh. Maknanya itu gini, iyadatul maridi marratan sunnatum minan nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Jenguk orang yang sakit sekali itu sunnah yang pernah diajarkan Nabi. Jadi Nabi itu kalau jenguk orang yang sakit sekali, anak kepingin setelah itu jenguk lagi, setelah itu jenguk lagi, setelah itu jenguk lagi. Famazada fanafilatun, maka kalau lebih dari sekali sunnah untuk dirinya sendiri sudah. Yang diajarkan Nabi sekali. Bukan berarti dari dirinya muncul sunnah, enggak. Kalau itu mau menambahi seperti itu, terserah ente ngambil kesunahan sendiri. Yang diatur oleh Nabi minimal sekali, gitu loh. Paham ini? Anda katakan hadis hasan. Hadis hasan. Qauluhu sunnatun yuridu biha sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gampangnya gini, jenguk orang sakit sekali itu yang pernah diajarkan Nabi. Sekali, minimal sekali. Lebih dari sekali ya terserah ente sendiri itu. Ada tujuan-tujuan yang lain untuk nyenangkan hatinya misalnya, untuk ini ya sunnahnya dari yang lainnya. Tapi kalau sunnah untuk jenguknya, yo sekali tok itu. Paham ini? Itu. Wa qala ba'duhum iyadatul maridi ba'da thalathin. Sebagian para ulama mengatakan jenguk orang yang sakit setelah 3. Setelah 3. Artinya setelah 3 itu apa? Setelah 3 hari. Jadi kalau hari pertama sakit itu ya jangan langsung. Hari kedua kok tidak ada, hari yang ketiga tidak ada, baru disambangi. Yang lain katakan seperti itu. Ini ada hadis riwayat Sayyidina Anas, riwayat dari Sayyidina Anas
Sayyidina Anas apa? Karena Nabi SAW la ya'udu maridon illa ba'da thalathin. Nabi itu tidak menjenguk orang yang sakit kecuali setelah tiga hari maksudnya. Ini hadis yang lain, hadis marfu lebih jelaskan, al maridu la yu'adu hatta yamridha thalathata ayyam, hatta yamrodho, sampai dia sakit. Orang yang sakit itu tidak dijenguk sampai dia sakit itu 3 hari. Berarti kalau pasalnya gini, 3 hari itu bener-bener loro berarti. Kalau sekali itu mungkin enggak, ya paling kecapean jadi sakit sebentar tok itu. Atau 2 hari, ya mungkin setelah itu apalah pijet lek jeneng saiki ya. Lek 3 dino sampai 3 hari dia kok sakit terus, berarti sakit sungguhan. Paham? Berarti tidak mlebu ndek kene 3 dino, sedina nggoro ya berarti. Berarti kalau mau ndak masuk taklim 3 hari. Usahakan itu. Paham ini? Atau ndak 3 minggu. Atau ndak 3 bulan. Atau ndak 3 tahun. Ente kenapa kok ndak pernah masuk? Sakit, Beb. Mulai tahun berapa? Mulai tahun 2014. 2017 baru masuk. Berarti lorong pirang tahun, Le? 3 tahun. Kira-kira loro apa yo? Koma. Hampir titik sudah. Jadi ini bukan berarti ngajak kita untuk sakit moro 3 hari, bukan. Jadi lek basa gampangannya itu gini. Orang yang betul-betul butuh untuk perhatian itu ketika dia sakit sudah 3 hari atau lebih. Kalau belum ya butuh perhatian juga, cuman tidak seheboh tadi itu. Gitu lah. Kecuali moro-moro parah. Hari pertama moro-moro parah, tidak sadar. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga dijaga oleh Allah. Ini barusan kejadian, ada orang tidur malam. Tidur tidak apa-apa, sama istrinya tidur biasa ya. Cuma biasanya itu kalau subuh itu bangun. Kok sampai hampir muncul matahari, si suami tidak bangun-bangun. Diketok pintunya. Tidak buka. Dibuka akhirnya. Buka ora paksa mbok ya apa gitu. Dibuka, didelok adem kabeh pisan. Dipeno wis dak ono. Ya apa ini. Ya itu. Makanya pentingnya maca Al-Kafirun itu, surat Al-Kafirun. Karena takutnya tidur di dunia melek di barzah. Ada kejadian panjang umur sehat insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyatakan ubu fil iyadati. Jadi ubu itu apa? Zuru al-marido yauman ba'da yaumin. Ziarahlah kamu, jenguklah kamu di dalam orang yang sakit tadi itu. Hari ini besok enggak, hari ini besok enggak gitu. Pindah-pindah, apa sekali-sekali gitu. Jangan terus-terusan. Warbu'u fiha, tinggalkanlah di dalamnya. Maksudnya apa? Utruku yaumaini ba'dal iyadati. Jadi gini, jenguk sekali, ya kan, hari pertama, hari ketiga kan jenguk ya, jenguk. Setelah itu 2 hari jangan jenguk, kemudian jenguk lagi hari yang ketiga dari hari yang pertama jenguknya. Jadi antara jenguk enggak itu diselai 2 hari ya. Karena apa? La tulazimu al-maridha kulla yaumin lima yajidu min al-thaqli. Jangan kamu terus-menerusan kepada orang yang sakit setiap hari, karena itu merupakan bentuk berat buat dia. Kecuali kalau yang disambang itu seneng, malahan bisa apa? Meninggalkan Jumatan dan jamaah. Kalau yang ditunggu itu seneng, artinya isyrafun alal al-maut, jangan sampai dia mati gitu. Faham ini?
Ya bandino jenguk tapi wongnya sing diteko iku males. Ya apalagi mempercepat ente. Wongnya sing iki tambah bangkel. Wis loro dohire, batine loro pisan ya cepet. Ayo, cepet to. Paham. Khairul iyadati akhafuha. Paling baiknya jenguk itu yang paling ringan, aja sesuai. Kecuali apa? Illa ayyakuna maghduban. Kalau emang senang disenangi dia. Paham ini? Nah, untuk nebusnya yang dikatakan dia sudah jenguk itu sekali. Wataf dia itu marratan. Yang namanya ente sudah terhitung jenguk orang yang sakit itu ya sekali. Kalau kepingin sekali hari itu, 2 hari ndak, hari itu. Dalam satu hadis dijelaskan di sini, udu al-marido. Jenguklah kamu sekalian orang yang sakit. Watsba'u al-janazata. Ikuti untuk jenazahnya, antarkan dia kalau dia meninggal dunia. Wal iyadatu ghibban au rub'an. Untuk jenguk jarang-jarang. Paham enggak? Untuk jenguknya jarang-jarang. Hari ini 2 hari ndak jenguk, 2 hari ndak jenguk gitu. Illa yakuna maghluban, kecuali kalau dia ada yang menguasai dalam dirinya, artinya seneng. Kecuali kalau yang jenguk dan yang dijenguk itu seneng, tidak apa-apa. Oh enggak, illa yakuna maghluban fala yu'adu. Kecuali kalau memang yang dijenguk itu tidak seneng, ya sudah, jangan. Atau berat. Tapi kalau dikatakan ente dikatakan jenguk itu apa? Watafdiyatu marratan. Yang namanya menggugurkan itu ya dikatakan sekali itu. Sekali itu menggugurkan ya. Kemudian wa minha ayyatba'a janaizahum. Dia mengikuti jenazahnya mereka. Yang lain ayusyayyi'a. Ya apa? Syayyi'a yusyayyi'u, mengantarkan jenazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Siapa orang yang mengantarkan jenazah, maka untuknya dia 1 qirat. 1 qirat dari pahala. Fa'in waqafa hatta yudfana. Setelah nganterkan, kemudian dia tunggu sampai si saudaranya tadi itu dikuburkan. Falahu qiratan. Untuknya 2 qirat. Ya. 2 qirat. Wa fil khabari al-qiratu mithlu Uhudin. 1 qirat itu semisal gunung Uhud. 1 qirat semisal gunung Uhud. Itu. Ada riwayat sahabat Abu Hurairah menyatakan, riwayat Nabi, man tabi'a janazata muslimin. Siapa orang yang ngikuti jenazahnya orang muslim, tapi imanan wahtisaban, percaya dan mengharap dari pahala di sisi Allah, percaya akan janji Allah dari pahala, wahtisab, dan dia mengharapkan pahala itu dari Allah. Kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha. Ada orang tadi itu bersama itu jenazah sampai disolati itu jenazah.
wayafrugho, dan sampai selesai min dafniha, dari penguburannya itu jenazah, fa innahu yarji'u, maka sesungguhnya dia kembali ke rumahnya, maka ketika itu kembali kepada dirinya, minal ajri, dari pahala, bigirotoini, dengan 2 girot, kullu qiratin mithlu Uhud, setiap 1 kirot itu menyamai dengan 1 gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a, maka siapa orang yang sholat kemudian dia kembali ke rumahnya, qabla antutfana, sebelum jenazah itu dikuburkan, fa innahu yarji'u bikiratin, ya, maka sesungguhnya dia kembali ke tempatnya, dia kembali lagi gitu, dia mendapatkan pahala 1 kirot dari pahala. Jadi kalau nganterkan nyolati 1 kirot, nganterkan sampai dikubur, selesai dikubur 2 kirot, ya. Itu. Ada yang tanya sahabat, wa mal giroton ya Nabi, apa itu girot, 2 girot ya Nabi? Kata Nabi, asgharuhuma mithlu Uhudin, paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Jadi gunung Uhud bisa lebih dari itu. Kalau tadi dikatakan sebesar gunung Uhud kan, tapi riwayat yang lain di sini mengatakan paling kecilnya seperti gunung Uhud, paling kecilnya. Berarti bisa lebih dari gunung Uhud, Kang itu. Jadi yang lain mengatakan, waman masya ma'al janazati hatta tudfana, siapa orang yang berjalan bersama dengan jenazah sampai dikubur. Jadi jenazah itu kalau diantarkan itu, kalau dia dewasa, kita orang yang ngantarkan berada di depannya untuk kita memberikan syafaat. Tapi kalau anak kecil, kita orang berada di belakangnya. Karena apa? Kita mengharapkan syafaatnya anak kecil yang meninggal itu. Gitulah, paham? Dan ngantarkannya itu dengan berjalan, kecuali ada uzur gitu. Nah, kadang-kadang kita akan ngantarkan setelah sholat, jenazah berangkat, yang ambil sepeda motor berangkat dulu. Kemana? Ke kuburan, ditunggu di kuburan. Salah, sunnahnya bukan seperti itu. Sunnahnya itu berjalan barengi itu jenazah. Dilihat dari jenazahnya anak kecil, inti berada di belakangnya. Jenazahnya itu orang besar, inti berada di depannya. Kalau anak kecil, inti berada di belakangnya untuk mendapatkan syafaat dari anak kecil tadi itu. Kalau dewasa, inti berada di depannya, jenazahnya di belakang. Kenapa? Inti memberikan syafaat kepada itu jenazah. Nah, kecuali uzur, berjalan. Kalau enggak ya berjalan. Ya. Kalau di Hadramut ada hadro segaf itu, ngantarkan jenazah dengan hadro segaf, tapi tanpa rebana. Ya baca-baca qasidah gitu sambil jalan. Ini qasidah nak gelem, ya maca la ilaha illallah, bukan nak gelem ndak iso. Ya maca la ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Sing Abdul apa? Ya sing Abdul ndak ngomong apa-apa. Lah, takallam sih. Jangan ngomong apapun, ndak ngomong la ilaha illallah wala ini sudah cukup. Diam sambil merenungi. Ojo sampai mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ente katakan apa? Itu bid'ah. Ente tidak mau. Tapi diganti karo ngomong kerjaan. Ya tambah keliru. Diadakan baca seperti itu supaya ente itu omongan lesanmu ketika ngantarkan jenazah ndak ngomong dunyo, ndak guyonan. Merenungi, iki aku saya nganterno, kapan aku dianterno? Gitu loh. Paham nah ini? Itu kadang-kadang di PNAE dewi, ya kan? Mau dalil mana? Ayo, wallahu alam ya apa sebabnya? Kadang-kadang ada orang ngantarkan jenazah itu kemudian apa? Orang yang lewat mencari duit, ya kan? Zaman cilik golek itu.
Nah, orang mati kan nang kuburan. Untuk apa? Untuk nyari uang tadi itu. Kalian lemparkan. Naudzubillah min dzalik. Biyen lek Cina mati kok ngono. Ya kan? Tinggal duit. Tapi kita orang dulu kecil tidak mau. Omongan kita orang, ojo duit Cina itu. Sekarang itu lihat ngantar ke jenazah. Ada yang terima. Iya benar. Dan ada juga mereka itu yang ngerti sunnah ya, subhanallah ya. Kadang-kadang jenazah lewat dia berhenti. Nggak beda motor berhenti. Dia berdiri. Hormati. Ya. Sedangkan untuk bawa kerandanya itu kadang-kadang rebutan. Tidak perlu rebutan. Karena apa? Kalau ada sudah yang mampu ya biar dia mampu. Anak kepingin jauh berkahnya beb, ya tak apa-apa berkahnya. Tapi kalau rebutan kok itu naik jenazah lu kurung kok. Atau tidak kuat dipaksakan, tidak ada apa. Itulah, paham ini. Nah di Pasuruan ini kono, jadi kok becak kono. Jadi tidak dipikul wis. Jadi kayak pendosa itu kayak itu mana becak kono, itu tapi digledek. Ya kayak becak kono. Iya. Ya apa itu? Ya sebentar ngono. Iya. Ya. Walima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu hada haditsun wa sami'ahu Ibnu Umar. Ini hadis dan yang mendengarkannya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala laqad faradna fi ghararid katsiratun. Benar-benar kita ini tertinggalkan dari beberapa girot yang banyak. Sayyidina Umar ngomong seperti itu, Sayyidina Abdullah bin Umar. Kita ini sering menyia-nyiakan girot-girot yang banyak. Maksudnya apa nak? Kita tidak memperdulikan kepada jenazah. Ini wal qasdu minat tasyi'. Kan tadi kalau ngantarkan jenazah dapat 1 kirot. Kalau sholati diantar sampai dikubur 2 kirot. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kita ini sudah sering menyia-nyiakan girot-girot yang banyak. Artinya apa? Kita ini sering tidak memperdulikan jenazah, sehingga ada jenazah kita tidak mensolati, atau mensolati tidak ngantarkan ke kubur. Makanya kita ini benar-benar telah kita ini sering menyia-nyiakan girot-girot. Maksudnya wal qasdu minat tasyi'. Yang dimaksud oleh beliau itu ngantarkan jenazah itu sebagai apa? Ada hakil muslimin, pelaksanaan untuk haknya orang Islam. Wal i'tibar, renungan, tafakkur. Ngantarkan jenazah itu yang penting tafakkur, mikir. Ngantarkan jenazah itu ya. Allah wa'alam bissawab. Sedangkan kalau sekarang ngantarkan jenazah dari perempuan ya, ada ikhtilat tak? Ada ya, haram. Kok perempuan ngantarkan jenazah? Yang ngantarkan jenazah itu laki-laki, perempuan diam di rumah, doakan kepada yang meninggal. Belum lagi nanti di sana ati hanus semaput-semaputan pisan. Ya kan? Kadang-kadang makanya jangan terlalu. Kadang-kadang orang gitu itu tambah diperhatikan tambah dadi. Misalnya semaput digeneng nong ya, bluak digeneng nong ya kan. Oh semaput ditoletok no, tangi dia. Karena apa? Ya karena salahnya itu sendiri itu perempuan kok. Perempuan itu kebanyakan main hati daripada main otak. Makanya sering menangis. Makanya ziarahnya perempuan itu kalau selain bapak, selain wali min auliyaillah, hukumnya adalah makruh. Kerabat yang mahram sama dia, wali min auliyaillah, itu baru. Kalau enggak makruh. Karena apa? Ilahnya makruh itu karena kebanyakan dia ini timbul perasaan nangis.
Kalau tidak ada perasaan nangis, ya boleh, tapi jangan sampai ada ikhtilat. Kalau ikhtilat haram. Nah, ngantarkan jenazah sekarang, ente ada laki-laki ngantarkan, wah ente ikut di sana perempuan, nggak ikhtilat. Bukan ikhtilat mana yang campur. Baru lagu nangis tuh, ya kan? Aneh-aneh, ya zaman sekarang ya aneh-aneh. Kakek ndelok sinetron, jadi kayak ngono. Di sinetron iku wong lek mati dienterno, sing wedok enterno bisa melo. Di sinetron iku lek kawin lanang wedok di ngarepe mudin gawe kerudung, ya kan? Melo. Itu jatuhnya orang yang seperti itu tuh fasik loh. Nikahnya itu nikah nanti jadi syubhah. Jadi syubhah dia. Syubhatul wata. Syubhah itu. Karena apa? Ente tahu kan? Syaratnya walinya tidak boleh untuk adanya kefasikan, ada mulfiski. Nah sekarang campur sama perempuan itu, ya Allah, tidak ada kefasikan itu, nemen fasiki. Makanya jadinya watak syubhah. Ya tetap itu dikatakan seperti hukum zina. Syubhah jatuhnya. Paham ini? Lah ngono kadang-kadang mudine ya tetep ae tambah seneng. Hah? Mungkin gua seneng belas. Ndak boleh, haram, ndak boleh. Ada apa ini? Itu faedah ini. Nguk nganterno surat melok mlebu pisan. Lho napa mlebu? Apamu? Hah? Apamu? Ponakan? Anak? Apamu? Lho itu apa-apaku? Lho itu apamu kok mlebu bareng kon? Apa mlebu? Oh ndak, ngantar surat. Ya kasih tanda. Si laki-laki kan tanda. Suruh tanda tangan di sini ya, tanda tangan di sini, tanda tangan di sini ya. Suruh dia masuk. Kenapa itu ikut masuk? Lope para maneng kok mari ngono wo? Ya balik maneng sinetron. Padahal mangan tempe. Engko apa? Hasilnya dipotong ini. Karo gowong ini. Seolah-olah kok sinetron kan. Sing lanang wedok nggo ngene bisa difoto, jebret. Banyak kan? Tumpuan. Belum lagi nanti sing lanange gawe tambah fasik maneng, gawe cincin emas podo. Cincin emasan kabeh. Oh. Tak karu-karuan, tibone tak karu-karuan. Belum lagi tukang fotone wong lanang. Marbunang wedok. Diduakno. Aduh, pidatone sampe nguntuk-nguntuk. Ya kan? Maca maulid. Mari maulid buyar, mari buyar dangdutan maning. Oh. Ini hak ini. Ini hak. Inti mau tersinggung kayak inti mau tersinggung, memang kenyataannya seperti itu. Hukumnya tidak bisa diingkari, tidak boleh, titik. Ya, ini bisa bayangkan pagi hari maulidan jam 10 pagi dangdutan sampai bengi. Jadi waktune ku entek wis. Ibaratnya duwe modal 1 juta, utangnya 100 juta. Ya iku ceritane. Ada. Memang orang-orang kafir itu menjadikan supaya kita ini sama dengan mereka caranya. Itu lihat kan. Di gedung ya hanut toh gitu. Ya hanu itu fulus itu loh. Sok-sok jadi orang kaya ya. Sing wedok kalau sing mlaku nang jero gedung apa ya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Apa ini? Itu kan asoro itu. Kasih organ aja sekalian. Teng menisan ajur pisan wis. Naudzubillah min dzalik. Sing lanang, hati-hati nih. Laki-laki itu jangan kalah sama perempuan ente. Kayak Imam Ghazali, ada laki-laki itu seperti keledai. Baru keledai itu. Nyokot kan keledai itu kan. Tapi di kampleng pok meneng. Di arat nomor ini meneng, di arat nomor ini meneng. Ya iku orang lanang kayak ngono. Biasa iku ya apa? Ente meskipun tidak duduk wadi tidak apa-apa, tapi ente antar kentok ke sana. Ngantar kentok, iya, balikin pisan.
Ya wis ngene ae wis calon maratuaku, engko lek aku nikahan ngarepe wong akeh, bojoku tak anterno pisan ndik ngono. Ya apa nganterno aku tok dulu. Wih, tidak boleh sih. Lah terus nganter ke sana boleh? Ngkuluhum fi. Ya. Enggak jasan. Jasan ini. Ono kembangi. Siraman kembangi. Ya. Asik. Enggak sepatuan pantofel. Asik. Asik, Allah asik. Habaib. Dzurriyyatur Rasul nyambung Siti Fatimah. Omane sing ngaku jane madhab Ahlul Bait. Aduh, Ahlul Bait kok ngono. Ahlul Bait apa iku? Ya Ahlul Qaryah iku. Ahlul Bait. Ya. Itu lihat kenyataan itu. Hatta wong desa iki. Ya. Omane ngebeluk pak. Waduh. Iki abang, ya kan. Iki lambene dikai abang, terus ndukure apa? Coklat. Gambare mawar. Ono tawone pisan. Apa ente? Ya haula wala quwata illa billah. Ya wallahu a'lam bissawab. Semoga selamatkan semuanya oleh Allah.